Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah. Saya masih ingin melanjutkan salah satu di antara amalan ahli Firdaus yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sedangkan rahimahullah, surga Firdaus menurut Rasulullah SAW adalah surga yang paling tinggi, yang senantiasa Allah sampaikan kepada umatnya, kalau engkau ingin meminta surga, maka mohonlah kepada Allah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tinggi dalam lingkaran surga. Dari sanalah terbit mata air yang kemudian akan mengalir ke seluruh surga-surga yang ada di bawahnya. Kita kembali kepada salah satu amalan ahli Firdaus tadi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Jamaah rahimakumullah, ada sedikit kesalahan atau ketidakmengetahuan sebagian orang tentang makna khusyuk ini. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah apabila dia sudah masuk ke dalam sholat, maka dia tidak mendengar apapun, tidak merasakan apapun, dan tidak melihat apapun. Tapi sebagian ulama mengatakan orang yang dalam sholatnya tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun, dan tidak merasakan apapun, itu bukan khusyuk, itu orang pingsan. Lalu bagaimana tentang khusyuk itu? Sebagaimana pada perjumpaan yang lalu saya sampaikan, ayat ini turun menjadikan beberapa sahabat yang tadinya ketika sholat menengadah atau mengarahkan pandangan ke langit, bahkan Rasulullah melakukan itu. Tapi begitu ayat ini turun, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, maka para sahabat Rasulullah di dalamnya juga termasuk, kemudian mengarahkan pandangan sholatnya pada saat mereka sholat ke arah tempat sujud. Salah satu di antara makna khusyuk adalah mereka menundukkan pandangan, merasakan kekerdilan dirinya, dan menghilangkan kesombongan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada perjumpaan yang lalu, salah satu di antara makna sujud dalam Al-Quran disebutkan dalam dua ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat yang ke-46 tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah tolong kepada Allah dengan melakukan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi ini sungguh berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah mereka yang senantiasa sadar, faham, yakin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, bahwa suatu saat dia pasti akan berjumpa dengan Allah dan kembali kepadanya. Maka karenanya mereka mempersiapkan bekal agar ketika mereka berjumpa dengan Allah dan kembali kepadanya, mereka memperoleh ridho dari Allah. Lalu bekal seperti apa yang perlu kita siapkan dalam perjumpaan kita kepada Allah kelak? Allah tunjukkan, dan ini sering kita baca di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10 110 maksud saya. Di sana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal yang baik, beramal soleh, dan jangan sekali-kali mereka menduakan Allah ketika beribadah kepadanya.
Nah, jamaah rahimakumullah, Allah tunjukkan dua saja bekal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, amal soleh, amal yang baik. Dan amal yang baik itu bisa dengan lisan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Di sana Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatal hayatud dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika khairun wa ahsanu amalan. Harta benda dan anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi al-baqiyatus sholihah khairun inda rabbik. Al-baqiyatus sholihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih cukup untuk sandaran pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kepada Ibnu Abbas ditanya tentang apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihah, beliau mengatakan al-baqiyatus sholihah adalah dzikir lisan, yakni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sementara Utsman bin Affan mengatakan ditambah dengan satu, yakni wala haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama adalah zikir lisan, amal soleh, zikir lisan. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan soleh yang lain yang diungkapkan dalam perbuatan. Nah, jamaah rahimakumullah, amal soleh adalah bekal pertama. Kemudian bekal yang kedua adalah wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menduakan Allah ketika kalian beribadah kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti apa menduakan Allah itu dalam beribadah kepadanya? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang lain diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Mereka memperoleh nasihat dari Rasulullah SAW. Wahai Mu'adz, orang pertama yang akan dihisab pertama kali dari umatku adalah 3 golongan. Yang pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanya untuk apa kamu lakukan itu, kata mereka, untuk mencari ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan itu bukan karena Allah, bukan karena kedoaanku, tapi kamu ingin agar dipuji manusia bahwa kamu orang yang alim. Kemudian yang kedua adalah orang yang senang berinfak. Ketika ditanya untuk apa kamu berinfak, kata mereka, untuk mencari ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan infak, memberikan infak, bukan karena aku, tapi karena kamu ingin dipuji dan disebut sebagai orang dermawan. Dan manusia sudah menggelari kamu sebagai seorang dermawan. Dan yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah sampai mengorbankan nyawanya. Ketika ditanya untuk apa, mereka menjawab, untuk mencari ridhomu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, kamu berdusta. Kamu melakukan itu bukan karena mencari ridhoku, tapi karena kamu ingin dipuji sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Wahai Mu'adz, wahai Abu Hurairah, mereka lah orang yang paling celaka. Mereka golongan yang pertama akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketika mereka masuk, neraka yang tadinya diam padam kemudian bergejolak, dan merekalah pemantik api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah adalah mereka yang ketika mencari keridhaan Allah, seharusnya mereka justru mencari pujian kepada manusia yang tidak akan menghasilkan manfaat apapun bagi mereka. Demikian jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.